Tapi suatu hari dia pulang-pulang bibirnya berdarah. Berdarah, oke. Nah, terus aku bilang, terus what did you do? Nothing. Because ya udahlah, dia bilang nggak apa-apa. And I said, gurunya tahu nggak? Temannya satu lagi teriak, kaget karena nggak dipukul cuma sekali, tahu berkali-kali. Oke. Dari situ aku tarik Ace, aku nyari apa ya, kegiatan apa ya atau cara untuk ngajarin Ace untuk dia ini bisa belain diri tapi dengan cara nggak ngecelakain orang. Kalau anak kita dibully, jujur aja, pertama yang menurut aku harus lakuin adalah ibu bapaknya reflect dulu nih. Ngobrolin olahraga dengan keluarga, kamu ngenalin olahraga nggak? Ngajarin juga nggak ke Ace? Oh iya, dari kecil. Oke. Dia dengan caranya itu. Jadi Ace pun aku juga direct breastfeeding ya, nggak pernah pumping. Jadi dari dia bayi pun dia selalu lihat gym. Dia udah lihat aku selalu olahraga basically, dan itu yang aku terapin di Masai. Jadi mungkin ada beberapa orang kayak suka kayak, serius kak anaknya dibawa ke gym gitu kan, gini. Kalau aku lihatnya di mental apa sih, of course ada bonding di mana aku nggak lepas ya sama anak. Tapi yang aku mau bondingin ke dia adalah, hey, olahraga itu should be a lifestyle. Bukan sesuatu yang harus dipikirin terus kayak aduh jadi beban buat dia. Gitu loh. Jadi semoga dengan anak kakak dua-duanya ini udah terbiasa lihat ibu bapaknya nge-gym setiap hari, maksudnya setiap hari tapi maksudnya setiap 2 hari, dan itu sesuatu yang jadi kebiasaan di mata dia. It's not gonna be a problem pas dia gede tuh, untuk dia berolahraga tuh sesuatu yang normal. Gitu. Oke. Ace tuh punya olahraga kesukaan nggak sih? Ada. Apa Dia tuh kesukaannya? sekarang lagi suka banget sama sepak bola. Oke, ya. Dan itu sebenarnya lucu banget karena dulu aku sempet kayak pengen banget dia main sepak bola, tapi nggak nancep. Kayak dia tuh maunya berenang. Terus dia lagi Brazilian Jiu-Jitsu. Jadi kayak aku sempat kayak kok dia nggak nancep ya pas aku suruh dia sepak bola ya. Tapi tahu-tahunya pas di umur 5 ini kemarin tahun lalu mendadak dia suka sepak dan bola. aku kayak sujud syukur banget dia suka sama sepak bola, karena aku ini dulu tuh pemain sepak bola di sekolah aku. I was in the A team, jadi aku setiap tahun tuh dikelilingin Asia untuk main sepak bola. Dan aku tuh dulu cita-citanya, jujur aja, itu adalah jadi pemain sepak bola timnas. Tapi sekarang berubah jadi aktris. Soalnya pas aku lagi di Australia aku dapet beasiswa untuk main sepak bola di Australia kan. So aku udah kayak wah udah tujuannya udah masuk nih gitu loh. Balik-balik dari Australia pengennya masuk timnas gitu kan. Dan aku kenal coachnya timnas, dia masih DM aku kemarin, "Mi, kamu nggak mau?" Cuy, gue udah lahirin 2 anak buntut 2, kayaknya gue nggak bisa. Badan aku staminanya udah nggak dapet. Terus dia bilang, "Apa kok coba aja Mi?" Kok kayaknya sih belum, udah nggak di situ. Jadi aku bilang ya gini aja deh, semoga akunya emang nggak kesampaian, tapi semoga di anak aku bisa. Jadi dengan Ace ini suka banget sama sepak bola, aku kayak wah, aku sih happy ya kalau gedenya tahu-tahunya mau jadi sepak bola, jadi aku bisa ngerasain my dream di mereka gitu. Tapi Fardan sendiri sebenarnya suka olahraga sepak bola atau cuma kamu doang? Wah, kalian kalau lihat dia tendang bola sih mungkin lewat ya, bolanya hilang gitu. Gak sih, dia kalau olahraga nggak terlalu. Dia olahraganya adalah nembak sama nge-gym. Tapi kalau misalkan sama Ace, dia yang pandu dia itu buat olahraga, itu kamu doang atau Fardan juga ikut gitu? Fardan juga. Jadi kita berdua ini sangat-sangat pengen banget ini jadi lifestyle untuk di Ace gitu. Dan emang aku lihat ini jadi banyak bagusnya ya di Ace. Salah satunya adalah dia jadi makin disiplin, dia makin respect, sama ketika dia makin mengerti dengan badan dia gitu loh. Aku suka banget kayak dia dikit-dikit kayak aku udah ada muscle nggak sih mama gitu loh. Aku udah strong gak sih mama, aku udah sehat gak sih mama. Dan aku jadinya yang tadinya mungkin orang pasti nggak kepikiran ya bahwa sebenarnya dengan kita ngebiasain anak kita suka sama sports atau sama olahraga, dia jadi aware sama makanan.
Oh oke, menarik. Ya, jadi lucunya mungkin orang suka, itu kan salah satu moms yang suka kayak dedekan anak kita tuh bisa nggak ya makan dengan baik, mau nggak ya makan yang sehat. Nah karena isi ini suka banget sama olahraga, aku tuh terkaitin ke makanan terus. Jadi dikit-dikit tuh dia kayak, kayaknya aku lebih butuh protein deh sekarang, mama bilang. Kenapa kamu lebih butuh protein? Dia kasih alasan. Terus kayak, karena aku hari ini abis berenang, terus berasa banget kayak badan aku tuh sore. Dan aku pernah bilang sama dia, kalau badannya sore itu namanya badannya mau recovery. Cara untuk bantu dia recovery, kamu proteinnya harus lebih ditingkatin. Jadi sekarang lucu gitu loh, dia kayak oke, aku butuh protein mama gitu. Jadi lebih aware juga sama makanan ya. Dan dia jadinya jujur aja nafsunya 2 kali lipat semenjak dia olahraganya jadi banyak. Namanya juga badannya makin aktif, makin ngekuras, jadi makin butuh energi, jadi dia makin butuh makanan kan. Jadi dia aware sama protein, dia aware sama vegetables. Jadi aku kayak happy banget karena dia sekarang yang minta. Dimana ibu tuh kan happy banget untuk mau potongin itu vegetables makanannya. Tips dari kamu buat ngajarin olahraga apa ya? Soalnya tadi menarik banget itu sampai akhirnya dia aware sama makanan gitu. Gimana sih kamu sama Fardan ngajarinnya gitu? Tips adalah caranya itu harus sesuatu jadi kegiatan keluarga. Jujur, kalau kita cuma sekedar masukin dia les, terus kita duduk situ, terus kayak yuk les yuk berenang yuk, jujur itu pasti susah. Karena kita sebagai ibu bapaknya tuh we have to be their source of role model ya. Jadi dengan kita lakuin juga dan dia sering lihat kita lakuin, terus dijadiin lifestyle aja dan kegiatan keluarga, dia itu jadi sesuatu yang normal. Namanya juga anak kecil ini kita masih bisa, apalagi golden years 6 tahun ya. Itu dimana kita bisa masukin tuh semua bibit-bibitnya di dalam dia. Dan menurut aku olahraga itu harus jadi sesuatu kegiatan keluarga. Jadi sering ngajak main ke playground, itu menurut aku udah olahraga banget. Tapi dengan kita ibu bapaknya juga ikut ya, bukan kita nongkrong di kafe cantik-cantik di ujung. Maksud aku ikut gitu loh, nanti bantuin di monkey bars, nanti bantu sliding, nanti bantu apa, diangkat anaknya, diajak lari. Wah itu sesuatu banget. Itu aja udah cukup untuk anaknya nanti jadi pengen berolahraga. Terus kita berenang, mungkin dijadiin setiap Sabtu harus berenang, atau nanti kita main bola di depan rumah. Kayak aku sering banget main bola depan rumah sama anak aku. Selain main bola, kamu sama suka apa lagi nih yang olahraganya bareng gitu ngelakuinnya? Brazilian Jiu-Jitsu. Boleh dijelasin mungkin sedikit apa Jadi itu? Brazilian Jiu-Jitsu adalah sports bela diri. Tapi sports bela diri ini menurut aku lumayan luar biasa, karena pertama kali aku masukin ini karena di ACE itu lucunya anaknya sangat-sangat sympathetic child, karena aku punya banyak binatang di rumah. Jadi dia itu grew up being very sympathetic and loving. Terus tahu-tahu ada minusnya. Apa itu minusnya? Tahu-tahu dia terlalu soft. Jadi dia sempat ada masalah di sekolah di mana dia sempat dibully dan dia terlalu terima dibully. Jadi dia ngeresapin apa yang teman-temannya bilang. Karena dia ngerasa dia nggak mau balas. Kan dia bilang aku nggak akan balas karena binatang pun aja kalau kesel atau apa dia nggak pernah balas kan. Karena dan itu sempat sakit tuh, aku kayak sedih lah orang tua. Aku kira selama ini aku jadiin dia anak yang tanda kutip good boy. Tahu-taunya good boy ini ada minusnya, dimana dia nggak ngerasa dia worth untuk membela diri gitu. Karena dia takut, dia nggak sure kalau dia dorong balik atau dia tonjok balik, apakah dia atau dia akan malah diem gitu ya. Jadi sekarang kemarin itu kaget, aku nggak tahu dia selama ini dibully karena dia selalu sorry to say emang bodo amat. Dia bilang aku selama ini aku digituin tapi kayak ya udahlah mama, emang they're not they're being mean but I don't care. Tapi suatu hari dia pulang-pulang bibirnya berdarah. Terus itu karena dipukul teman-temannya? What happened? Terus dia bilang iya aku dipukul mama. Terus aku bilang terus what did you do? Nothing. Because ya udahlah, dia bilang nggak apa-apa. And I said gurunya tahu nggak? Gurunya tahu karena temennya satu lagi teriak. Kaget karena nggak dipukul cuma sekali, tahu-tahu berkali-kali. Jadi ini posisinya Ace lagi lari, Ace jatuh, anak ini naik ke atasnya, dipukul berkali-kali, bener-bener digebuk, tahu-taunya. Terus kondisi Ace pada saat itu gimana? Diem. Nah pas aku nanya sama dia, terus kamu ngapain Ace? Aku bilang ya udah temen aku ngasih tahu guru tanya, aku bilang it's okay. He was just
I don't know, maybe she's angry gitu. Terus aku sempat email guru, terus gurunya bilang iya, AC bilang dia nggak masalah. Ya aku tahu anaknya bilang nggak masalah, tapi doesn't mean itu nggak masalah gitu iya, kan. Jadi masalah banget dong. Masalah banget. And then I realize wah ini ada something problem nih. Dari situ aku tarik ACE, aku nyari apa ya, kegiatan apa ya atau cara untuk ngajarin ACE untuk dia ini bisa belain diri tapi dengan cara nggak ngeselakain orang. So I decided tuh bawa dia ke Brazilian Jiu-Jitsu. Kenapa? Karena Brazilian Jiu-Jitsu itu nggak ada tonjok, ya kan, nggak ada tendang, adanya grappling untuk berhentiin anak. Jadi mungkin kayak tangannya ditahan, dipegang di belakang, ditaruh di bawah, didudukin anaknya. Jadi BJJ ini bisa ngebantu anak-anak masalah bullying. Ada program khusus bullying di mana anak ini dibuat bisa bela diri tapi lebih kepercaya diri abis ini. Jadi alhamdulillah Ace udah Brazilian Jiu-Jitsu 2 tahun. Sekarang Ace ini lucunya nggak ngecelakain temennya, tapi ya itu totally buat bisa perlindungan. Anaknya ditaruh di lantai, diduduk. Udah belum? Are you gonna hit me again? If you're not gonna hit me again, I will let go of you. Atau tangannya ditahan, gitu loh. Jadi alhamdulillah Ace ini lebih ke arah bisa ngeberhentiin temennya dengan tanpa nyakitin ya, tapi lebih ngekasih tahu temen-temennya bahwa sekarang Ace bisa bela diri, and he is not gonna stand for being bullied anymore. Tuh, jadi alhamdulillah teman-temannya udah pada sadar, oh Ace ini udah nggak bisa, udah bukan subjek untuk kita bisa ngebully lagi nih. Tahu-tahunya dia udah bisa bela diri. Dan alhamdulillah BJJ ini bela diri ini bukan nge-produce Ace untuk jadi malah tendang, malah tonjok, tapi lebih ke perlindungan aja sih. Perlindungan. Nah, mungkin yang aku realize kesalahan aku sama suami aku adalah selama ini kita terlalu generalin. Dimana di dunia ini it's not black and white, ya kan? This is very gray area. Dan menurut aku masalah punching and kicking itu sangat-sangat gray area ya. Jadi sempat aku realize kita sebagai ibu bapak kita harus reflect. Kalau anak kita dibully, jujur aja, pertama yang menurut aku harus lakuin adalah ibu bapaknya reflect dulu nih, ngaca dulu, what did we do yang ngebuat anak kita mendadak bisa dibully, gitu loh. Dan itu adalah salah satunya realize aku nggak pernah ngajarin Ace bahwa dia worth to dia self worth untuk bisa ngebelain diri gitu loh, bahwa dia tuh boleh, there is an okay in pushing back, saying stop, don't do this, I don't like it, itu harus ada gitu loh. Dan itu I realize aku tuh nggak pernah terapin di Ace. Jadi pertama menurut aku adalah tipsnya ibu bapaknya harus ngaca dulu nih, kok anak aku bisa dibully, tahu-taunya pasti itu kesalahannya ada di ibu bapaknya. Nah setelah itu kita harus dudukin anaknya, terus kita harus ngajarin apa itu bully sebenarnya, and bahwa bully itu ada banyak tingkat ya, ada fisikal, ada mental, dan ada juga yang menurut aku bullyingnya kayak nggak berasa, dimana kayak kamu berteman, bener kamu nggak diajak, ya kan? Itu tuh berasa tuh sebenarnya gitu. Nah jadinya setelah dia diinform apa itu bullying, setelah itu aku harus inform dia bahwa aku mau ajarin kamu bela diri. Jadi ini bagusnya BJJ itu they have rules gitu loh, dimana kalau temannya udah tap, cepet-cepet lepas, karena udah cukup ngerti, you win gitu kan. Nah jadi aku sih lebih ngerasa kalau kita mau ngajarin anak kita bela diri itu bener-bener pelajarin dulu bela dirinya, karena aku tahu bela dirinya banyak dan belum tentu cocok untuk anak kita gitu. Ada yang alhamdulillah mungkin ngerasa taekwondo cocok untuk anaknya, selama kalau anaknya tahu emang punching sama kicking itu cuma bisa sebagai sport, great gitu loh. Tapi kalau aku jujur aja, namanya juga anak kecil, dimana mereka terlalu sering black and white, jadi lebih baik aku ngajarin yang dimana mau dia dalam kondisi apapun, I know dia nggak akan pernah nyakitin anak lain gitu. Pada saat yang kamu bilang tadi dia tuh kan nggak langsung nerima gitu, kamu ngobrol gitu, akhirnya dia bisa menerima, atau karena kamu ngajakin dia nih ke kelasnya langsung, dia sampai ngelihat langsung kayak gini loh BJJ gitu? Alhamdulillah untungnya si Fardan ini we decided salah satu dari kita harus cemplung dulu nih ke bela diri ini.
Nah, pertama adalah Fardan. Jadi bapaknya cemplung, dia bela diri. Berapa kali Fardan buat video, ngasih lihat videonya ke Ace, kayak liatin Daddy sekarang bisa begini gitu kan. Terus Ace juga berapa kali kita ajak, liatin bapaknya yang ngeguling-guling Brazilian Jiu-Jitsu. Gak habis itu kita baru dari situ kita tarik dia. Jadi bela diri ini bukan cuma untuk ngebantuin dia naikin his percaya diri dan biar dia nggak bisa dibully, tapi dia juga bisa bonding sama bapaknya. Jadi he use this bela diri ini sebagai bonding juga sama bapaknya. Dan I said menurut bonding aku boys. Like I said menurut aku cara paling nomor satu cara untuk anak kita jadi suka sama olahraga dan itu jadi lifestyle kalau dia lihat itu sebagai role model dari bapak ibunya. Jadi salah satu dari kita harus cemplung. Gitu loh, jujur aja susah banget untuk anak kita suka sama olahraga di mana ibu bapaknya nggak ngerti sama sekali gitu loh. Jadi anak aku pulang si Ace happy banget langsung terapin ke bapaknya. Jadi aku punya trik baru apa nih? Namanya apalah aku nggak ngerti. Tahu tadi ngeguling ke sana saat tahunnya kecekek Fardan ya kan. Jadi kayak seru lah aku lihatnya. Jadi ada bonding moment juga di mereka. Selain BJJ sama Fardan itu apalagi yang biasanya Fardan sama Ace lakuin olahraganya? Untuk sementara baru itu aja. Sama of course gym, tapi kalau gym sama Ace tuh lebih berat dia tuh ngangkat bebannya sendiri. Jadi ngajarin push up yang benar, ngajarin sit up yang benar karena mereka berdua ini lagi tujuannya pengen lihat salah satu dari mereka mana yang akan cepet dapat six pack karena bapaknya mendadak semenjak nih kalau bapaknya nonton ya semenjak punya anak itu six packnya jadi satu ya jadi one pack ya mendadak ya kan gimana ibunya yang lahirin dan ibunya yang hamil itu aman-aman aja gitu loh. Ini kenapa bapaknya yang nggak lahirin yang nggak hamil mana mendadak jadi dia yang hamil ya gitu ya. Jadi si karena ikut nikmatin. Nah si anak aku ini mendadak kayak aku pengen punya six pack pengen ngalahin Daddy. Ya udah jadi mereka lagi ada goals berdua. Kita lihat dari mereka salah siapa satu yang duluan. Mana nih yang duluan. Aku udah bilang yang duluan mama akan ajak dia jalan-jalan jujur mau apapun aku kasih. Dapat reward nih. Dapat reward dari mama nih nanti. Kita lihat ya dari mana yang dapat six pack. Nanti kita tunggu nih antara Fardan atau Ace duluan yang menang gitu. Nah di olahraga itu kan Mikaela selain aktivitas kesehatan kan ada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nah salah satunya itu adalah supportive gitu ya. Nah Mikaela sama Fardan sendiri tuh gimana sih ngajarin Ace itu biar jadi anak yang supportive gitu? Basically pasti dari olahraga ya, like I said, dan itu banyak banget yang bisa diambil dari olahraga. Salah satunya sportif, yaitu dia disiplin, kedua dia jadi mentally dan physically care of himself, ketiga dia jadi lebih mikirin apa yang dia masuk ke dalam mulut dia, asupannya dia pun juga mikirin, dan keempat self awareness kali ya. Kayak aku ngerasa banget dia jadi self aware banget sama kesehatannya dia juga, sama hygiene-nya dia juga. Lucu nggak tahu kenapa semenjak dia olahraga dia mikirin banget tentang gigi. Kenapa? Ada apa dengan aku gigi? Juga agak kurang paham sih kenapa dia mikirin gigi, tapi dia bilang kayak oral hygiene untuk dia jadi sesuatu yang nomor satu juga. Mungkin karena dia dulu sempat komplain dia pernah main terus dia bilang bau mulut teman-temannya. Jadi dari situ dia tahu kenapa semenjak itu dia sangat-sangat oral hygiene tuh jadi nomor satu dia. Dikit-dikit dia bilang, when are we going to the dentist mama? Kamu tuh nggak bisa ke dentist setiap bulan sayang. Adanya kamu emailnya hilang. Jadi aku bilang kamu tuh cuma harus datang tuh maybe once every 6 months atau once every year. Dan itu dia hampir setiap bulan, am I going to the dentist now? Am I going to the dentist now? Dia suka banget gitu. Jadi olahraga itu aku bilang supportnya ke banyak hal ya. Even sampai oral hygiene di anak aku jadi dia jadi care itu gitu ya. Jadi nggak cuman buat fisik, buat dirinya dia sendiri, tapi itu tadi bisa pede juga ya dia. Karena kan kalau Brazilian Jiu-Jitsu itu grappling ya, dimana kamu peluk-pelukan.
Jadi muka kamu tuh pasti deket banget sama oponen. Ya mungkin karena itu ya. Jadi dia pasti oh no. Dari situ dia juga mikir, oh aku harus juga wangi nih mama, maupun nggak di badan tapi juga di mulut. Nah, karena kamu sama sering olahraga bareng dan Fardan juga, apa sih yang kamu dan Fardan rasain nih manfaat dari melibatkan anak dalam aktivitas fisik bersama? Ya itu aja sih, aku ngerasa yang tadinya aku kira aku harus dudukin kayak kamu harus gosok gigi, kamu harus makan yang benar, kamu harusnya makan vegetables, mungkin kan itu jadinya aku nggak harus gitu loh. Yang tadinya cuma ngedokterin kayak ngomong doang, tahu-tahu dengan aku masukin dia ke banyak olahraga, tahu-tahu dikit-dikit banyak hal-hal di olahraga itu yang nancepin ke gitu loh. Jadi nggak aku harus yang kamu tuh harus gosok gigi, kamu harus gosok gigi 2 kali, terus aku harus bawa dia ke kamar mandi, yuk gosok gigi. Atau setiap kali makan, mana kok kamu nggak makan vegetablesnya, mana kok kamu nggak mau makan dagingnya gitu loh. Jadi aku ngerasa banget manfaatnya adalah ke hal-hal yang simple, yang aku tahu banyak moms tuh kayak itu yang hal-hal simple tuh paling susah loh, untuk nyuruh anak kita makan benar, untuk anak kita mau gosok gigi, untuk anak kita mau mandi. Oh by the way, lucunya ini sangat-sangat skincare. Itu skincare karena dia ngeliat kamu sama Fardan. Jadi aku sama Fardan ini maupun olahraganya kuat dan kencang, kita masalah kulit itu tetap nomor satu. Karena mau gimana juga olahraga itu bisa, obviously apalagi kalau di bawah matahari itu pasti ngekurasin dan ngejelekin kulit kita ya, apalagi di Indonesia. Dan ini alhamdulillah karena sering lihat kita habis olahraga, aku sangat-sangat heboh, body lotion ini itu. Jadi sekarang ya, karena aku juga ngebiasain dari kecil sampai gede aku nggak pernah hilangin satu step. Jadi nomor satu menurut aku di olahraga pun itu adalah konsistensi. Selama kita konsisten sebagai ibu bapaknya, anaknya akan konsisten. Jadi anaknya mau habis mandi mau apa, susah aja kalau aku selalu suka miss karena heboh kan, ribet kan pagi-pagi kan. Itu nanti komplain, aku belum face cream. Jadi sorry, aku belum pakai sunscreen. Dan dia aja scare itu ya. Dan dia nggak akan keluar rumah kalau belum pakai face cream sama sunscreen. Itu nomor satu nih dia. Sampai hair lotion juga dia pikirin gitu loh. Karena udah jadi konsisten aja gitu loh. Dan olahraga itu salah satu hal yang menurut aku yang diajarin di olahraga adalah step by step. Itu selalu semua olahraga itu ada. Kayak bahwa kita sebelum bola itu kita pasti harus lari dulu, kita harus persiapan badan dulu, kita harus naikin our heartbeat dulu, sama kalau berenang itu pasti ada step by stepnya, stretching, dan juga kalau BJJ ada step by stepnya stretching juga. Jadi aku lihat di ACE ini dia udah sadar nih di hidup kita, mau di apapun kegiatannya itu ada step by step yang kita harus dilakukan gitu. Menariknya dari parentingnya Mikaela ini adalah ya itu tadi, jadi orang tua harus ngelakuin dulu nih, jadi role modelnya supaya anak juga mau ngikutin. Jadi jangan harap anak mau melakukan sesuatu seperti yang kita pengen nih tanpa kita juga nggak ngelakuin itu hal yang paling menarik yang aku ambil dari Mikaela ya. Kita sebagai ibu, we have to be their safety net. Tapi caranya untuk kita jadi safety net-nya gimana kalau kita sendiri aja kurang fit. Benar. Gimana? Alhamdulillah sampai sekarang aku nggak pernah tuh rasain baby blues. Jujur aja aku dengar banyak cerita baby blues. Amit sih kayak. Benar. Serem banget ya dengar ceritanya. Scary. It sounds so scary. Dan aku alhamdulillah banget udah dibiasain dari kecil olahraga itu penting dan itu sebagai lifestyle. Dan karena itu adalah sebagai lifestyle, baby blues itu does not exist in my lifestyle. Jadi aku ngerasa kayak dengan aku fit, I can keep my kids safe, itu udah buat aku happy.